Ada banyak tokoh yang menyampaikan bahwa PKI itu ingin bangkit, ada disebut dengan neo PKI. Gimana pandangan Prof. Aminuddin? Iya, sudah barang tentu itu kalau tidak ada yang jadi bos juga tidak mungkin muncul. Jadi mesti ada bosnya. Kalau kita mendengar orasi Profesor Dr. Taufik dari UI itu menyatakan dengan jelas siapa si bosnya itu, kemudian apa yang dianu. Setelah itu keluar statement bahwa PKI itu sebagai korban. Jadi hasil kesimpulan simposium itu, gilanya itu yang meresmikan simposium itu Pak Badruddin Haiti, Kapolri waktu itu. Kalau Pak Badruddin Haiti sebagai Kapolri kan dapat restu dari Jokowi yang masih baru saja dilantik sebagai presiden itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kita pada pagi hari ini sedang silaturahim kepada salah satu tokoh sejarawan di Surabaya. Beliau dulu adalah guru besar di Unesa Surabaya dan beliau adalah Prof. Aminuddin Kasdi. Ini kami sedang bersilaturahim kepada beliau, dan kali ini pada momen bulan September kita teringat pada satu peristiwa di tahun 1965 ya, yang kemudian dikenal dengan G30S ya, yakni gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Dan kita setiap tahun mengingat sejarah itu, salah satunya sebagai pembelajaran bagi kita dan generasi setelahnya. Assalamualaikum Prof. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Siap. Alhamdulillah sehat. Terus hari-hari ini ada banyak tokoh yang menyampaikan bahwa PKI itu ingin bangkit, ada disebut dengan neo PKI. Gimana pandangan Prof. Aminuddin? Iya, sudah barang tentu itu kalau tidak ada yang jadi bos juga tidak mungkin muncul. Jadi mesti ada bosnya. Kalau kita mendengar orasi Profesor Dr. Taufik dari UI itu menyatakan dengan jelas siapa si bosnya itu, kemudian apa yang dianu. Saya punya jadi Impres nomor 17 tahun 2002 sampai dengan Impres Kepres tentang pembentukan PPHAM itu. Yang tahun 2002 itu Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Impres nomor 2 tahun 2023. Nah, itu pandangan Prof. Amin berkaitan dengan terbitnya Kepres dan Impres itu bagaimana? Saya pernah terlibat di dalam pada waktu Menko Polhukamnya Pak Wiranto. Jadi saya menjadi kelompok kerja dari Menko Polhukam, kemudian berhasil menyusun laporan Pak. Nanti saya carikan. Oh ini Pak, Nyun Sewu. Ini, yang kecil. Nah,
Ya. Nggih. Jadi ini adalah naskah akademis dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu terkait dengan peristiwa G13 PKI dan upaya penyelesaiannya. Ini loh. Ini saya susun pada waktu zamannya Pak Wiranto bersama-sama dengan teman-teman dari UI. Jadi Pak Iwan Gardono itu adalah ahli sosiologi lulusan Harvard, kemudian saya sendiri dan Pak Indrianto Senoaji SHMH dari UI, kemudian Pak Jahir Tantowi dari UII, dan ya sudah itu. Nah, ini kelompok kerja Menko Polhukam RI tahunnya masa jabatannya Pak Wiranto. Tapi setelah ganti Pak Mahfud itu ganti. Jadi Pak Mahfud itu terlalu lembek. Iya. Itu mungkin kesimpulannya perlu kesimpulan monggo ini di bawah kesimpulan buku atau rekomendasi dari ya rekomendasinya adalah mengapa PKI yang salah dan kalah itu kok perlu mendapat kompensasi. Di mana-mana kalau perang kalah itu mesti bayar kerugian pampasan perang. Seperti Jepang harus bayar pada Amerika, jadi Jerman bayar pada Inggris, kemudian Perancis, ya, Rusia, ya. Nah, Turki pada Perang Dunia ke-1 ya sama. Tapi kemudian kan nggak bisa bangun itu dari Turki itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini wong jelas salah dan kalah. Salahnya itu PKI itu akan mengubah Pancasila menjadi ideologi Marxis. Nah, dan kalah kok malah akan diberi kompensasi itu kan terbalik. Nah, itu kan enggak pantas itu loh. Ya, enggak logis gitu loh. Nah, ini. Dari kalau kita baca isi dari Inpres nomor 2 tahun 2023 ya, berkaitan dengan pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, nomor satunya itu kan ini peristiwa tahun 1965 sampai 1966. Dan masyarakat Indonesia itu paham. Yang dimaksud di tahun itu peristiwanya adalah G30S PKI. Nah, artinya ini mengubah dari pelaku menjadi korban. Padahal PKI yang mulai dulu. Nah, menjadi korban. Seharusnya kalau yang memulai kan berarti pelaku. Gitu. Nah, itu gimana, Prof? Ya. Nah, itu sehubungan dengan tadi malam itu ada diskusi nasional ya tentang akan diubahnya alur cerita sejarah 65. Jadi dan sekarang sudah dimulai Direktorat Sejarah itu sudah dibubarkan. Nah, yang menangani teknis operasionalnya itu sudah dikeluarkan. Nah, itu kan juga ada teman saya yang di sana. Jadi, nah, Ibu Restu Gunawan, istrinya Pak Restu Gunawan, itu dari Direktorat Geografi dan Sejarah. Nah, kalau demikian, maka terjadi pembalian fakta. Jadi yang mestinya itu justru dikutuk, tapi malah kemudian dipuji sebagai korban. Nah, itu. Dan itu juga melalui proses internasional, proses nasional, Pak. Jadi kita tahu di Jakarta itu tahun 2016 itu ada simposium Arya Duta. Saya termasuk ikut unjuk rasa di sana. Ya, simposium Arya Duta itu adalah mengenai sejarah 65, siapa pelakunya.
Nggih. Nah, Pak Taufik Ismail itu sampai dikuculuk-kuculuk nih. Nggih. Pada waktu sidang itu saya nggak masuk ke dalam, tapi hanya berteriak-teriak di luar aja. Nggih. Nah, kemudian yang terjadi adalah setelah itu keluar statement bahwa PKI itu sebagai korban. Jadi hasil kesimpulan simposium itu. Jadi ada forum resmi yang meresmikan. Nah itu gilanya itu yang meresmikan simposium itu Pak Badruddin Haiti. Kapolri waktu itu yang berasal dari Jember. Nah itu loh. Masih ingat ya Pak Badruddin Haiti? Ya itu yang terjadi. Ya kita tidak bisa apa-apa, Bang, itu sudah kan kalau Pak Badruddin Haiti sebagai Kapolri kan dapat restu dari Jokowi yang masih baru saja dilantik sebagai presiden itu.